Pagi itu aku sedang menyapu ruang tamu ketika terdengar ketukan di pintu depan. Awalnya kukira hanya kurir paket atau tetangga yang mau titip sesuatu. Jadi aku berjalan santai saja, sambil mengibas sisa debu di ujung sapu. Tapi begitu pintuku buka, aku mendapati seorang laki-laki muda berdiri rapi dengan kemeja hotel, membawa sebuah dompet kulit coklat di tangannya. Senyumnya sopan, matanya menatapku dengan cara yang membuat jantungku langsung berdegup tidak enak. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya mengubah cara pandangku pada rumah ini selamanya. Ia berkata, dengan nada sangat yakin, "Permisi Bu, saya mau kembalikan dompet yang tertinggal di hotel dekat sini." "Atas nama Bapak Ardi ya? Alamatnya benar, ini rumahnya." Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku terdiam beberapa detik, memandangi dompet di tangannya, lalu menatap wajahnya. Nama yang barusan ia sebut adalah nama suamiku. Lengkap, dengan pelafalan yang tidak ragu-ragu, seolah ia sudah berkali-kali menyebutnya. Dan alamat yang ia tanyakan tadi, yang kini ia konfirmasi, adalah alamat rumah kami. Rumah kecil di pinggir kota yang selama ini kupikir hanya kutemui di akhir hari, ketika suamiku pulang dari apa yang selalu ia sebut sebagai dinas luar kota, atau lembur sampai larut. Iya, betul. Ini rumah Pak Ardi, jawabku akhirnya, berusaha membuat suaraku tetap terdengar tenang. Dompet itu tertinggal di mana ya, Mas? Laki-laki itu tersenyum ramah. Di hotel kami, Bu. Hotel kecil dekat pertigaan sana. Ia menyebut nama hotel yang jujur saja belum pernah kusadari keberadaannya. Padahal jaraknya tidak sampai 15 menit dari rumah kalau naik motor. Kemarin malam beliau menginap, kayaknya dompetnya jatuh di sela sofa lobi. Pagi tadi pas kami bersih-bersih baru ketemu. Karena di dalamnya ada kartu identitas dan alamat. Ya sudah, saya antar langsung saja. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati rasanya seperti ada yang baru saja menarik karpet di bawah kakiku. Barusan ia bilang apa? Suamiku menginap di hotel dekat rumah ini. Tadi malam? Padahal tadi malam, sebelum berangkat, Ardi mencium keningku dan berkata lembut, bahwa ia harus pergi dinas keluar kota selama beberapa hari. Ia membawa satu koper kecil, tas kerja, dan pamit ke ibuku di telepon dengan sopan. Mas yakin ini milik suami saya? Tanyaku lagi, kali ini lebih pelan. Ia mengangkat dompet itu sedikit, memperlihatkan kartu identitas yang setengah keluar dari sela. Nama dan fotonya sama, Bu. Ini juga ada kartu member gym dan kartu ATM dengan nama yang sama. Di dalamnya ada kartu nama perusahaan. Tadi resepsionis kami juga bilang, memang beliau sering menginap kalau ada urusan kerja. Kata-kata itu terasa seperti duri yang ditaburkan pelan-pelan. Sering menginap. Bukan sekali, bukan kebetulan. Tapi sering. Aku menelan ludah, lalu memaksakan senyum. Oh, baik. Terima kasih sudah repot-repot mengantar sampai sini. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya. Saya cuma menjalankan tugas. Salam saja untuk Bapak Ardi. Kalau nanti beliau butuh ruangan untuk meeting atau menginap lagi, silakan datang. Nama beliau sudah kami kenal di sistem. Kalimat terakhir itu hampir membuat lututku lemas. Untung saja aku masih memegang gagang pintu. Setelah ia pamit dan melangkah menjauh, aku menutup pintu pelan-pelan, seperti seseorang yang baru saja menahan angin kencang, agar tidak langsung menerbangkan semua benda di dalam rumah. Rumah ini mendadak terasa berbeda. Ruang tamu yang tadi barusan kusapu tampak lebih sempit. Kursi dan meja yang sudah bertahun-tahun kupakai untuk menyuguhkan teh pada suami kini. Serasa seperti saksi bisu yang sedang menahan sesuatu. Di tanganku, dompet milik Ardi terasa berat. Seolah bukan kulit dan uang yang ada di dalamnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih busuk. Namaku Nisa. Aku dan Ardi sudah menikah beberapa tahun,
tinggal di rumah kecil hasil gabungan tabungan kami dan sedikit bantuan orang tua. Kami tidak bergelimang harta, tetapi selama ini aku selalu berpikir kami cukup. Ardi bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf bagian lapangan. Jadwal kerjanya kadang memang tidak menentu. Ada hari-hari ketika ia pulang tepat waktu, duduk di meja makan sambil bercanda ringan dan menanyakan bagaimana hariku. Tapi ada juga hari-hari ketika ia pulang sangat larut, atau bahkan tidak pulang. Ia selalu menyebut kata-kata yang terdengar mirip. Lembur, rapat mendadak, dinas luar kota, klien rewel, proyek belum selesai. Di awal pernikahan, aku berusaha menjadi istri yang percaya. Ibuku selalu bilang, kalau ingin rumah tangga bertahan, jangan terlalu curiga pada suami. Selama dia pulang dan masih kasih nafkah, jangan diusik-usik, Nisa. Begitu nasihatnya. Dan aku menelannya mentah-mentah, bahkan ketika beberapa bulan belakangan, cerita lembur dan dinas itu mulai terasa terlalu sering. Ardi membeli parfum baru yang wanginya tajam dan mahal, jauh berbeda dari parfum murah yang biasa ia pakai dulu. Kemeja kerjanya semakin rapi, rambutnya selalu tertata, bahkan di hari ketika menurut jadwal, ia hanya harus datang sebentar ke kantor. Kadang, ketika aku mencium aromanya sekilas di kerah, ada wangi lain yang samar-samar menempel. Bukan milikku, bukan wangi sabun rumah kami. Tapi setiap kali aku memberanikan diri bertanya, ia selalu punya cara untuk membuatku terdengar, seperti orang yang terlalu banyak menonton sinetron. Sayang, katanya suatu malam sambil mengelus kepalaku. Kalau kamu percaya sama aku, hidupmu lebih tenang. Kerjaanku memang di luar, ketemu banyak orang. Kalau tiap pulang kamu tanya-tanya terus, nanti aku capek duluan sama rumah sendiri. Aku diam. Mungkin benar aku terlalu khawatir. Mungkin benar aku terlalu peka. Tapi kalimat-kalimat itu mulai terdengar kosong ketika suatu hari tetangga kami, Bu Rara, pernah nyeletuk sambil tertawa. Suamimu itu ya Nisa, badannya kuat sekali. Aku beberapa kali lihat dia di seputaran jalan raya malam-malam. Kukira mau pulang. Ternyata belok ke arah hotel dekat pertigaan, katanya. Aku pikir, oh, mungkin lemburnya sampai ke hotel juga ya. Waktu itu, aku tertawa hambar dan bilang mungkin sedang ketemu klien. Tetapi malam ini, ketika seorang pegawai hotel datang membawa dompet suamiku dan menyebut namanya dengan lancar, semua candaan itu berubah rasa. Aku duduk di sofa, meletakkan dompet itu di pangkuan. Selama beberapa menit, aku hanya memandanginya tanpa berani menyentuh. Di dalam kepalaku, ada suara kecil yang berkata, buka, lihat, kamu berhak tahu. Tetapi ada juga suara lain, yang suaranya mirip dengan suara ibu dan ibu mertuaku, berkata, kalau kamu cari, kamu akan menemukan. Kalau kamu menemukan, kamu harus siap menanggung akibatnya. Tanganku akhirnya bergerak juga, pelan-pelan membuka dompet kulit itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang, kartu ATM, kartu identitas, dan beberapa kartu nama yang selama ini tidak pernah kutahu ada. Salah satunya adalah kartu nama hotel yang namanya sama dengan yang disebut pegawai tadi. Di bagian belakang kartu itu tertulis nomor ponsel tangan seorang manajer atau resepsionis, lengkap dengan tulisan kecil yang manis. Kalau Bapak butuh kamar mendadak lagi, langsung hubungi saya saja. Di kompartemen lain, aku menemukan beberapa struk pembayaran yang sudah terlipat. Mataku membaca nama hotel yang sama berulang-ulang, dengan tanggal dan jam yang membuat tengkukku dingin. Ada satu struk dengan tanggal ketika Ardi bilang sedang dinas di luar kota selama beberapa hari. Ada struk lain dengan jam masuk larut malam pada hari ketika ia bilang lembur sampai kantor harus mematikan lampu. Aku memegang selembar struk itu erat-erat, merasakan kertasnya yang tipis, tetapi tajam. Di pojok bawah, tertulis jenis kamar yang dipesan. 1 kamar untuk 1 malam. Tidak ada nama tambahan di situ, tetapi pikiranku sudah berlari kemana-mana. Di luar rumah, suara tukang sayur lewat masih terdengar. Dunia berjalan seperti biasa.
tapi di dalam rumah, di ruang tamu kecil kami, waktu seolah berhenti. Aku menatap sekeliling, tembok yang kami cat bersama, foto pernikahan di dinding, meja kecil yang kupakai untuk menaruh teh, dan camilan setiap Ardi pulang. Semua benda itu terasa seperti ikut berbohong padaku. Atau mungkin mereka saksi setia yang hanya tidak pernah diminta bicara. Aku menggenggam dompet itu erat-erat, lalu menutup mata. Pertanyaan pertama yang muncul di kepalaku bukanlah apakah Ardi selingkuh atau tidak. Tubuhku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum otakku siap mengakuinya. Pertanyaan yang paling keras justru ini. Selama ini, aku sebenarnya tinggal bersama suami di rumah yang sama. Atau aku hanya tinggal bersama bayangan suami yang pulang sesekali. Sementara sisanya ia habiskan di kamar lain, yang hanya berjarak beberapa tikungan dari rumah ini. Siang itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Setelah beberapa menit duduk dengan dompet terbuka di pangkuan, aku akhirnya berdiri dan membawa semuanya ke kamar. Di sana, di atas kasur yang sudah agak lecek, ku coba menyusun ulang hari-hari kami selama beberapa bulan terakhir. Lembur yang terlalu sering, dinas luar kota yang selalu mendadak, telepon yang katanya dari kantor, tapi ia angkat di luar rumah, dengan suara dikecilkan. Sekarang, semua itu seakan berjajar di kepalaku bersama deretan struk hotel yang mulai kususun di sisi bantal. Aku mengambil ponsel dan membuka riwayat pesan terakhir dari Ardi. Pagi tadi, sebelum pegawai hotel datang, ia mengirimkan pesan singkat. Sudah sampai, sayang. Doakan biar pekerjaannya lancar ya. Ia menyertakan foto selfie di dalam mobil dengan latar belakang yang sengaja dibuat kabur. Dulu, aku akan tersenyum melihatnya. Hari ini, aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Kemeja yang ia pakai adalah kemeja yang pernah kulihat digantung rapi di lemari beberapa hari lalu, dengan aroma parfum baru yang menusuk. Kalau benar ia sedang di luar kota, kenapa dompetnya ada di hotel dekat rumah? Dan kalau memang pekerjaannya mengharuskannya menginap di hotel itu, kenapa selama ini ia selalu menyebut nama kota lain? Dengan jarak yang terlalu jauh untuk bisa ditempuh bolak-balik. Pintu kamar diketuk pelan. Nisa, suara ibu mertuaku terdengar dari luar. Aku menghela napas, menutup dompet dan menyelipkan struk-struk itu ke dalam kantong kecil di tas. Masuk, Bu, jawabku. Ibu mertua melongok, lalu melangkah masuk dengan langkah pelan. Ia membawa piring berisi pisang goreng dan 2 cangkir teh panas. Kamu dari tadi diam saja di kamar. Ibu lihat pintu depan tadi terbuka, jadi ibu tutup. Lagi pusing ya? Aku melihat ke piring, lalu ke wajahnya. Barusan ada orang datang, Bu, kataku pelan. Pegawai hotel. Alis ibu mertua langsung berkerut. Hotel? Iya, dia bilang mau mengembalikan dompet yang tertinggal di hotel dekat pertigaan. Katanya atas nama Ardi. Wajah ibu mertua berubah sepersekian detik, sebelum ia buru-buru memasang senyum datar. Oh, mungkin bapakmu habis ketemu klien di situ. Kadang memang ada pertemuan bisnis di hotel, Nisa. Kamu jangan langsung macam-macam mikirnya. Tapi katanya Ardi menginap, Bu. Suaraku menurun. Tetapi nadaku tidak bergetar. Bahkan dia bilang, nama Ardi sudah mereka kenal di sistem. Artinya bukan satu kali. Ibu mertua meletakkan piring di meja kecil dekat kasur. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan teh. Nis, dengar ibu. Ya, katanya menatapku. Laki-laki itu kalau kerja di luar, kadang memang pakai hotel. Entah untuk rapat, entah untuk istirahat sebentar. Kamu jangan langsung curiga. Kalau kamu terus-terusan curiga, nanti rumah tangga yang sebenarnya baik saja jadi retak hanya karena pikiranmu sendiri. Kalau memang baik-baik saja, aku membalas pelan. Kenapa dompetnya bisa tertinggal di hotel dekat rumah? Sementara ini dia bilang lagi, dinas di luar kota. Kenapa bukan di hotel kota yang ia sebut? Ia terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Mungkin dia takut kamu marah kalau tahu dia tidak benar-benar pergi jauh. Mungkin dia butuh istirahat.
tapi tidak mau kamu merasa ditinggal. Nisa, kamu itu masih muda. Jangan terlalu kaku menilai suami. Yang penting dia tetap pulang, tetap kasih nafkah, tidak kasar sama kamu. Hal-hal kecil di luar itu, ya anggap saja angin lewat. Hal kecil, kata-kata itu menggantung lama di antara kami. Bagi sebagian orang, mungkin menginap di hotel tanpa memberitahu istri dianggap hal kecil. Bagiku, itu seperti retakan pertama di kaca, yang selama ini kujaga mati-matian. Aku menatap ibu mertua, mencoba mencari sedikit saja bayang-bayang kekhawatiran di matanya. Tetapi yang kutemukan adalah campuran lelah dan pasrah. Seolah ia berbicara bukan hanya sebagai ibu dari Ardi, tetapi juga sebagai perempuan yang sudah terlalu sering melihat hal ini terjadi di sekelilingnya. Kalau nanti Ardi pulang dan kamu ributkan ini, yang capek bukan hanya kamu, tapi semua orang, lanjutnya. Keluarga besar bisa heboh, tetangga bisa ikut bicara. Percaya sama ibu, lebih tenang kalau hal-hal seperti ini disimpan saja di dalam rumah. Jangan sampai orang luar ikut tertawa melihat rumah kita goyah. Aku menggigit bibir. Bu, yang tertawa atau tidak tertawa itu masalah mereka. Tapi kalau aku jatuh karena ditarik kebohongan, yang sakit badanku sendiri, bukan mulut mereka. Ibu tidak penasaran, kok bisa pegawai hotel sampai hafal nama suami dan alamat rumah kita? Ia mengalihkan pandangannya ke cangkir teh. Ibu hanya tidak mau kamu hancurkan rumahmu sendiri karena satu dompet. Nanti kalau Ardi pulang, tanya baik-baik. Jangan langsung menuduh. Laki-laki kalau terpojok, bisa lebih banyak bohongnya. Ucapan itu mungkin dimaksudkan sebagai peringatan, tetapi bagiku justru terasa seperti pengakuan terselubung. Seolah ia sudah tahu pola itu sejak lama. Setelah ibu mertua keluar dari kamar, aku duduk lagi di kasur, menatap pintu yang kini tertutup. Hening menyelubungi ruangan. Dari luar, suara televisi di ruang tengah terdengar samar, bercampur dengan suara motor lewat. Pelan-pelan, aku membuka kembali tas kecilku dan mengeluarkan struk-struk hotel tadi. Kali ini, aku menata mereka di lantai, menyusunnya berdasarkan tanggal. Satu persatu, garis waktu kecil mulai terbentuk. Ada malam ketika ia bilang rapat sampai larut, padahal berada di hotel itu. Ada akhir pekan ketika ia izin keluar pagi untuk ketemu teman lama, yang rupanya diakhiri dengan check-in siang hari. Aku mengambil ponsel dan mencari nama hotel itu di internet. Lokasinya tidak jauh dari rumah. Foto lobi dan kamar-kamarnya terpajang rapi di situs pemesanan. Terlihat bersih dan nyaman, meski tidak mewah. Dalam satu foto, kulihat sofa di lobi dengan warna yang sama persis dengan yang disebut pegawai tadi. Tempat dompet itu ditemukan. Tiba-tiba bayangan Ardi duduk di situ, tertawa dengan seseorang yang bukan aku. Terasa sangat nyata. Sebuah ide muncul di kepalaku, pelan tapi jelas. Selama ini semua informasi datang kepadaku. Pegawai hotel mengetuk pintu rumah. Dompet tiba di pangkuanku. Kalau aku duduk diam saja di sini, mungkin yang akan datang berikutnya adalah penjelasan versi Ardi, yang mudah sekali menggeser fakta dengan kalimat manis. Kalau ingin keluar dari bayangan, mungkin aku harus mendatangi sumber cahaya langsung. Pikiranku melompat pada kartu nama yang tadi kutemukan di dalam dompet. Di sana tertera nama seorang manajer atau staf hotel, lengkap dengan nomor ponsel dan nama hotel. Tanpa terlalu banyak kupikirkan lagi, aku mengambil ponselku dan menyalin nomor itu. Jari-jariku sempat ragu ketika hendak menekan tombol panggil, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara perempuan terdengar di seberang, profesional dan ramah. Selamat siang, dengan resepsionis hotel. Ada yang bisa dibantu? Aku menelan ludah. Selamat siang, maaf mengganggu. Tadi pagi ada pegawai dari sana yang mengantar dompet milik suami saya, Ardi, ke rumah. Oh iya bu, jawabnya cepat. Itu dompet yang tertinggal di lobi. Apakah sudah diterima? Maaf atas ketidaknyamanannya. Sudah, kataku. Terima kasih,
Saya cuma mau memastikan saja, suami saya ke sana dalam rangka apa? Ya, soalnya dia bilang ke saya sedang dinas luar kota. Tapi kok dompetnya ada di hotel dekat rumah? Ada jeda singkat di seberang. Lalu, suara perempuan itu terdengar sedikit lebih hati-hati. Maaf, Bu. Untuk privasi tamu, kami tidak bisa menjelaskan detail kegiatan mereka di sini. Kami hanya bisa memastikan bahwa beliau memang menginap di sini beberapa kali. Beberapa kali? Ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, Bu. Nama beliau cukup familiar di sistem kami. Biasanya check-in malam hari dan check-out keesokan paginya. Tapi sekali lagi, untuk data lain kami terikat aturan privasi. Kata-kata itu saja sudah lebih dari cukup. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai naik ke tenggorokan. Baik, terima kasih atas informasinya. Maaf sudah mengganggu. Sebelum aku menutup telepon, suara perempuan itu terdengar lagi. Lebih pelan, seperti seseorang yang ingin bicara, tetapi tertahan oleh aturan. Bu, saya tidak tahu apa yang sedang Ibu lalui. Tapi tadi pagi, waktu pegawai kami mengantar dompet, saya sempat berpikir, mungkin Ibu memang perlu tahu. Saya tidak bisa bilang banyak, saya hanya minta maaf. Telepon terputus. Aku memandang layar ponsel yang kini gelap. Kata-kata, saya hanya minta maaf berputar-putar di kepalaku. Orang yang bahkan tidak mengenalku secara pribadi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sampai ia merasa perlu meminta maaf. Aku berdiri dan berjalan ke depan cermin. Wajahku tampak lelah, dengan lingkaran gelap tipis di bawah mata. Aku mengusap pipi, mencoba memahami perasaanku sendiri. Ini bukan sekadar marah. Ada rasa dikhianati, dipermainkan, dan dijadikan bodoh di rumah yang selama ini kupikir aman. Hari itu, aku membuat keputusan yang mungkin akan mengubah arah hidupku. Besok, aku akan datang langsung ke hotel itu. Bukan sebagai istri yang diam di rumah menunggu penjelasan suami, tetapi sebagai perempuan yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat di mana dompet itu tertinggal. Kalau selama ini Ardi menganggap hotel itu cukup dekat untuk ia datangi diam-diam, maka sekarang giliran aku yang mendekat, bukan untuk ikut menyembunyikan, tetapi untuk membuka apa yang selama ini ia tutup rapat dengan kata-kata lembur dan dinas luar kota. Keesokan paginya, udara di luar masih terasa lembab sisa hujan semalam. Aku berdiri di depan lemari, menatap deretan baju yang menggantung tanpa tahu harus memilih yang mana. Rasanya lucu, di tengah kekacauan yang memenuhi kepala, aku masih memikirkan hal remeh, seperti harus memakai baju apa untuk datang ke hotel tempat suamiku diduga menginap dengan perempuan lain. Pada akhirnya, aku memilih gamis sederhana berwarna lembut dan jilbab polos. Aku tidak ingin terlihat mencolok. Aku hanya ingin terlihat seperti diriku sendiri, seorang istri yang datang membawa dompet suaminya. Sebelum berangkat, aku menyimpan struk-struk hotel dan kartu nama resepsionis ke dalam tas kecil. Dompet Ardi kuselipkan di sana juga. Ibu mertua memperhatikanku dari pintu dapur, alisnya berkerut tipis. "Kamu mau kemana, Nisa?" tanyanya. Aku merapikan jilbab, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Ke hotel yang kemarin itu, Bu. Mau mengembalikan dompet ini langsung atas nama Ardi. Sekalian tanya, mungkin ada barang lain yang tertinggal." "Ibu tidak usah ikut." Aku menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Ibu istirahat saja di rumah. Kalau aku butuh bantuan, aku kabari." Ia menghela napas, seakan ingin mengatakan banyak hal, tetapi menahan diri. "Ingat, ya, jangan bikin malu diri sendiri. Datang baik-baik, bicara baik-baik. Jangan membuat orang luar tertawa melihat masalah rumah tangga kalian." Kalimat itu sekali lagi mengingatkanku bahwa banyak orang lebih takut pada tawa orang luar daripada pada retakan di dalam rumah sendiri. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, lalu melangkah keluar. Jalan menuju hotel ternyata tidak serumit yang kubayangkan. Hotel itu berada di tepi jalan raya,
diapit toko bangunan dan warung makan. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja, dengan plang nama yang tidak terlalu besar, dan beberapa pot tanaman di depan pintu kaca. Kalau tidak benar memperhatikan, orang bisa saja mengira itu hanya kantor kecil atau ruko biasa. Aku berdiri sebentar di depan pintu, menarik napas dalam, lalu mendorongnya pelan. Begitu masuk, udara dingin dari pendingin ruangan menyambut, bercampur dengan aroma pewangi udara yang manis dan sedikit menusuk. Lobi hotel tidak besar, tetapi cukup rapi. Di sisi kanan ada sofa panjang dengan meja kecil. Di sisi kiri terdapat meja resepsionis dengan komputer dan beberapa berkas. Seorang perempuan muda dengan seragam hotel berdiri di balik meja, menatapku dengan senyum profesional. Aku mengenali suaranya, meski sebelumnya hanya mendengarnya dari telepon. "Selamat pagi, Bu. Selamat datang di hotel kami. Ada yang bisa dibantu?" Aku melangkah mendekat, menggenggam tali tas sedikit lebih erat. "Selamat pagi. Kemarin saya yang ditelepon soal dompet suami saya, Ardi. Tadi malam ada pegawai yang mengantar ke rumah. Saya Nisa, istrinya." Sejenak, ekspresi di wajahnya berubah. Hanya sepercik, sebelum ia kembali tersenyum sopan. "Oh iya, Bu. Saya ingat. Alhamdulillah kalau dompetnya sudah diterima. Ada kendala, Bu?" Aku menggeleng pelan. Dompetnya sudah diterima. Saya datang ke sini bukan untuk marah-marah. Saya cuma ingin memastikan beberapa hal. Dan saya rasa saya berhak tahu. Perempuan itu tampak menimbang sesuatu di dalam kepalanya. Ia menoleh sebentar ke arah ruangan belakang, seolah memastikan tidak ada atasan yang mengawasi, lalu kembali menatapku. "Maksud Ibu ingin memastikan apa?" Aku membuka tas dan mengeluarkan dompet Ardi, meletakkannya di atas meja resepsionis. Suami saya bilang ke saya bahwa dia sedang dinas di luar kota, tapi dompetnya tertinggal di sini, di hotel dekat rumah. Kemarin, waktu saya telepon, Mbak bilang namanya cukup familiar di sistem. Aku berhenti sebentar, memilih kata-kata. Saya tidak akan memaksa Mbak melanggar aturan privasi, tapi tolong jujur. Suami saya datang ke sini sendirian atau berdua? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tajam. Perempuan itu menghela napas pelan. Tangannya merapikan beberapa kertas di meja, gestur kecil yang jelas-jelas hanya untuk menunda jawaban. "Bu," katanya akhirnya, "sebagai resepsionis, saya tidak diizinkan membocorkan aktivitas tamu. Tapi saya juga perempuan. Saya mengerti rasa tidak tenang yang Ibu rasakan. Jujur saja, pertama kali saya tahu dompetnya dibawa ke alamat rumah yang ternyata alamat istri sah, hati saya ikut tidak enak." Ia menunduk sedikit, suaranya merendah. "Pak Ardi memang beberapa kali menginap di sini. Seingat saya, bukan sekali dua kali. Dan setahu saya, beliau tidak datang sendirian." Jantungku berdegup begitu keras, hingga rasanya memenuhi seluruh rongga dada. "Perempuan?" tanyaku. Suara nyaris hanya bisikan. Ia mengangguk perlahan. "Iya, Bu, seorang perempuan. Usianya mungkin sebaya Ibu, atau sedikit lebih muda. Kadang mereka datang malam-malam, kadang siang hari di akhir pekan. Kami tidak pernah menanyakan hubungan tamu, itu bukan ranah kami. Tapi cara mereka bersikap tidak seperti klien dan pegawai, atau saudara." Aku menelan ludah yang rasanya seperti serpihan kaca. "Mbak pernah mengira itu saya?" Perempuan itu menatap wajahku lebih lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Perempuan itu berbeda. Cara berpakaiannya berbeda. Cara ia bersikap berbeda. Makanya kemarin, waktu pegawai kami mengantar dompet dan menyebut bahwa itu dompet milik tamu langganan, saya sempat bertanya dalam hati, apakah istrinya tahu? Aku merasakan panas naik ke mata, tetapi aku tahan agar tidak pecah di tempat. "Mbak punya catatan kapan saja suami saya menginap?" Ia terdiam sebentar, lalu menoleh ke layar komputer. "Di sistem ada, Bu, tapi saya tidak bisa memberikan salinan resmi. Saya hanya bisa membacakan."
Tidak apa-apa, kataku. Saya hanya perlu tahu tanggal dan jam. Saya akan mencatat sendiri. Ia tampak semakin bimbang, tetapi kemudian seolah membuat keputusan. Baik, Bu. Tapi tolong jangan bilang ke atasan bahwa saya yang membacakan ini. Ia mengetik sesuatu di komputer, lalu layar di hadapannya menyala dengan deretan data. Matanya mengikuti tulisan yang bergerak, sementara aku mengeluarkan buku kecil dan pulpen dari tas. Beberapa kunjungan terakhir, katanya pelan, tercatat. Misalnya, hari Sabtu 2 minggu lalu, check-in sekitar jam 8 malam. Check out keesokan paginya. Lalu hari Rabu 3 minggu lalu, check-in sore, check out malam. Ada juga malam tahun baru kemarin, beliau menginap 1 malam penuh. Setiap tanggal yang ia sebutkan, kutulis di bukuku. Di kepala, angka-angka itu beradu dengan ingatanku sendiri. Malam ketika aku menunggu pesan yang tidak kunjung datang. Hari ketika ia berkata sedang menghadiri rapat di luar kota. Waktu ketika ia pulang membawa oleh-oleh dan bilang, "Ini dari klien." Perempuan itu berhenti, lalu menatapku lagi. "Saya tidak akan lanjutkan kalau ibu sudah merasa cukup." "Cukup," kataku. Meski hatiku tahu ini tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan semua luka yang akan datang. "Terima kasih. Maaf, saya menyeret Mbak ke dalam urusan rumah tangga saya." Ia menggeleng kecil. "Saya yang minta maaf, Boh. Kadang saya bertanya-tanya, berapa banyak perempuan yang datang ke lobi seperti ini, tanpa tahu bahwa orang yang mereka cinta menyimpan hidup lain di kamar di lantai atas." Aku menatap sekeliling lobi. Sofa lembut, meja kecil dengan brosur promosi, pot tanaman yang diletakkan di pojok. Sejenak, aku membayangkan Ardi duduk di sofa itu sambil tertawa, menunggu perempuan itu datang. Lalu berjalan bersama ke lift, menghilang ke lorong kamar. Sementara aku mungkin sedang menggantung cucian di belakang rumah, memasak makan malam, atau berdoa agar suamiku diberi kesehatan di perjalanan dinas. "Boleh saya duduk sebentar di sofa situ?" tanyaku. Suaraku lirih. "Tentu, Bu, silakan. Kalau ibu mau air minum, saya siapkan." Aku menggeleng, lalu berjalan ke sofa. Duduk di sana, punggungku bersandar pelan. Kain sofa terasa dingin menempel di tanganku. Dari sudut mata, aku melihat pintu lift yang sesekali terbuka dan tertutup, mengantarkan tamu-tamu lain yang datang dan pergi. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku tidak memegang kartu kamar, tidak memesan sarapan, tidak berdiri di samping Ardi saat ia menyerahkan kartu identitas di meja resepsionis. Aku hanya seseorang yang kedatangan pegawai hotel di pagi hari dengan kalimat sederhana yang membuka pintu ke kenyataan lain. "Bu, saya mau kembalikan dompet yang tertinggal." Beberapa menit kemudian, aku kembali ke meja resepsionis. "Mbak," kataku, "kalau suatu hari saya butuh keterangan bahwa suami saya memang menginap di sini, apakah Mbak mau bicara jujur?" Ia tampak terkejut, tetapi tidak mengelak. "Kalau resmi, saya harus ikut prosedur, Bu. Tapi kalau ibu butuh saya sebagai saksi secara pribadi, saya perempuan juga. Saya tahu rasanya dibohongi. Selama saya tidak diminta berbohong, saya akan bicara apa adanya." Aku mengangguk, merasakan sedikit kekuatan kembali ke dalam tubuh. "Terima kasih. Itu lebih dari cukup." Saat aku melangkah keluar dari hotel, udara luar menyambutku dengan panas yang kontras, dengan dinginnya lobi di dalam. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang. Tidak ada yang tahu bahwa di antara mereka ada seorang perempuan yang baru saja melihat bukti tak terbantahkan tentang suaminya sendiri. Di tanganku, buku kecil berisi tanggal dan jam kunjungan Ardi ke hotel mulai terasa seperti buku catatan sidang yang akan datang. Di dalam kepalaku, rencana yang kemarin masih samar kini mulai jelas. Aku tidak akan berhadapan dengan Ardi hanya dengan air mata. Aku akan datang dengan catatan, struk, dan, kalau perlu, saksi. Karena kalau selama ini ia begitu tenang membagi waktunya antara rumah dan hotel dekat sini,
Maka kali ini, akulah yang akan membagi garis hidupku. Antara masa lalu sebagai istri yang percaya tanpa bertanya, dan masa depan sebagai perempuan yang berani menanyai setiap pintu, yang selama ini hanya dijelaskan dengan alasan lembur dan dinas luar kota. Siang itu, aku pulang dari hotel dengan langkah yang terasa lebih berat daripada ketika berangkat. Bukan karena perjalanan yang jauh, tetapi karena setiap langkah seperti menginjak kesadaran baru. Jalanan yang sama, warung yang sama, deretan rumah yang sama, tetapi pandanganku terhadap semuanya sudah berubah. Ternyata hanya butuh beberapa tikungan dari rumah untuk menemukan kehidupan lain yang selama ini disembunyikan dariku. Begitu sampai di rumah, aku membuka pintu perlahan. Suasana di dalam tampak biasa saja. Televisi di ruang tengah menyala dengan volume sedang, menayangkan sinetron siang. Ibu mertua duduk di sofa, memegang ponsel, mungkin mengobrol di grup keluarga. Ketika melihatku masuk, ia langsung menoleh. "Kamu dari hotel itu?" tanyanya, tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Iya, Bu." "Ngapain lama-lama di sana?" Nadanya terdengar seperti seseorang yang lebih takut skandal daripada luka. Aku meletakkan tas di meja kecil di ruang tamu dan duduk di seberangnya. "Tanya," jawabku singkat, dan dapat jawaban. Wajah ibu mertua menegang. "Kamu tanya apa?" Aku menatapnya, menahan diri agar suaraku tidak meninggi. Aku tanya, apakah Ardi datang sendirian atau berdua? Jawabannya, ia beberapa kali menginap dengan seorang perempuan. Bukan urusan kantor, bukan adik, bukan saudara. Ibu mertua menghela napas, memejamkan mata sejenak. Nisa, desahnya pelan. "Kamu ini kenapa keras sekali? Kadang di kehidupan rumah tangga, ada hal-hal yang lebih baik tidak dibongkar sampai akar. Kalau akarnya sudah merambat kemana-mana dan hampir mencekik, apa masih harus dibiarkan, Bu?" sahutku. Selama ini, ketika Ardi bilang dinas luar kota, aku di sini menjaga rumah, memasak, mendoakan yang terbaik. Tapi ternyata, sebagian malam-malam itu ia habiskan di hotel dekat sini, dengan orang lain, dengan uang yang sebagian berasal dari gaji yang seharusnya jadi nafkah rumah tangga kami. Ia membuka mata, memandangku tajam. "Lalu kamu mau apa sekarang? Mau cerai begitu saja? Mau pecahkan rumah ini hanya karena beberapa malam dia tersesat?" Aku tertawa hambar, meski air mata sudah menggenang. Kalau tersesat, orang pulang ke rumah. Ini bukan tersesat, Bu. Ini rutin. Nama dia sudah dikenal di sistem hotel. Itu artinya kebiasaan, bukan kesalahan satu kali. Ibu mertua berdiri, berjalan mondar-mandir kecil di ruang tamu. Laki-laki itu beda dengan perempuan, Nisa. Kadang mereka butuh pelampiasan. Asal tetap pulang ke rumah, tetap tanggung jawab, perempuan jangan terlalu keras menuntut kesetiaan 100%. Kamu atau perempuan itu yang pulang dengan nama istri sah tetap kamu. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku retak lebih dalam. Jadi menurut ibu, suaraku bergetar. Lebih penting status di kartu keluarga daripada apa yang sebenarnya terjadi di belakang pintu kamar hotel. Ia berhenti berjalan, memandangku lama. "Ibu hanya tidak mau kamu jadi janda muda. Tidak mau lihat cucu ibu nanti hidup tanpa ayah. Kamu pikir mudah menghadapi pandangan orang, pertanyaan saudara, gosip tetangga?" Aku mengusap sudut mataku, menahan air mata agar tidak jatuh terlalu cepat. "Kenapa selalu yang dijadikan hantu itu pandangan orang, Bu? Kenapa bukan rasa hancur istri yang tahu suaminya diam membagi waktunya di 6 lantai hotel, sementara ia menunggu di rumah kecil ini?" Kediaman menyelimuti ruangan beberapa detik. Di televisi, tokoh sinetron sedang berteriak menangis. Tetapi suaranya terasa jauh. "Apapun yang kamu lakukan nanti," kata ibu mertua akhirnya. "Lebih pelan. Ingat satu hal. Kalau kamu buka ini ke keluarga besar, ke orang tua kamu, ke siapapun, nama yang ikut terseret bukan cuma nama Ardi, tapi nama ibu juga. Orang hanya akan melihat ibu sebagai orang yang gagal mendidik anak laki-lakinya.
Kamu sanggup menanggung itu. Kali ini, aku menatapnya tanpa menunduk. Bu, aku menjawab pelan. Saya menantu, bukan pelindung reputasi. Tugas saya menjaga diri, bukan menutup mata demi nama yang ditulis di undangan keluarga. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu kamar tertutup dengan pelan, meninggalkanku sendiri di ruang tengah dengan suara televisi yang masih menyala. Malamnya, Ardi mengirim pesan. Sayang, maaf ya hari ini sibuk sekali. Malam ini belum bisa video call, sinyal di sini jelek. Nanti kalau sudah senggang, aku kabarin. Pesan yang dulu mungkin akan kupercaya begitu saja, kini hanya membuatku ingin tertawa miris. Sinyal yang jelek, padahal mungkin ia sedang duduk di tempat tidur hotel, memegang ponsel dan memilih kata-kata yang paling aman. Aku menatap layar ponsel lama-lama, lalu memutuskan membalas dengan kalimat yang sangat sederhana. Dompet kamu ketinggalan di hotel dekat rumah. Sudah diantar ke sini. Kita perlu bicara begitu kamu pulang. Titik 3 yang menandakan ia sedang mengetik muncul sebentar, lalu hilang. Tidak ada balasan setelah itu sampai larut. Mungkin ia sedang menyusun kalimat. Mungkin ia sedang panik. Mungkin ia sedang diam bersama seseorang dan tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, aku tidak banyak tidur. Aku duduk di ruang tengah, buku kecil berisi tanggal dan jam menginapnya di hotel tergeletak di meja. Struk-struk kususun rapi, begitu juga kartu nama resepsionis. Aku bukan polisi, aku bukan hakim, tapi aku tahu ketika aku berhadapan dengan Ardi nanti, aku tidak ingin lagi hanya mengandalkan perasaan. Aku ingin menunjukkan bahwa kebohongannya bukan hanya terasa, tetapi juga tercatat. Keesokan harinya, sore menjelang malam, Ardi pulang. Suara motor berhenti di depan rumah, disusul suara gerbang digeser. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, menunggu. Ia masuk dengan langkah biasa, tas kerja di pundak, senyum tipis di bibir. Assalamualaikum, sapanya, seolah tidak ada yang berubah. Waalaikumsalam, jawabku. Ia meletakkan tas di dekat sofa, lalu mendekat ingin mencium keningku. Aku menunduk sedikit, bukan menolak, tetapi juga bukan menyambut seperti biasanya. Ia menatapku. Ada sedikit kebingungan di matanya. Kok kaku? Katanya mencoba bercanda. Kangen tidak sama suami yang lagi kerja keras di luar kota? Aku menatapnya lurus. Capek, ya? Sinyal jelek di luar kota? Ia tertawa hambar. Iya, namanya juga daerah. Sinyalnya naik turun. Kenapa? Kangen video call? Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke meja, mengambil dompetnya, dan meletakkannya di meja depan sofa. Ini dompet kamu. Ketinggalan di lobi hotel dekat pertigaan. Kemarin pegawai hotel mengantarnya ke rumah. Katanya, dompet ini milik Bapak Ardi yang sering menginap di sana. Wajahnya langsung berubah. Warna merah jambu di pipinya hilang digantikan pucat yang merayap cepat. Tangannya otomatis meraih dompet itu, seolah ingin memastikannya benar-benar nyata. Ini tadi pagi, katanya gugup. Kemarin pagi, koreksiku. Waktu kamu bilang sedang berangkat ke luar kota. Matanya bergerak gelisah, mencari alasan yang bisa menyelamatkannya. Sayang, dengar dulu, aku bisa jelaskan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya sementara. Nanti, kamu akan jelaskan. Tapi sebelum itu, duduk. Ia duduk di sofa, punggungnya sedikit kaku. Aku duduk di seberangnya, buku kecil berada di tengah meja. TV ku matikan, menyisakan hanya suara kipas angin dan detak jam dinding. Aku tahu kamu menginap di hotel itu bukan sekali, kataku pelan. Resepsionisnya bilang, namamu sudah familiar di sistem. Ia juga bilang, kamu tidak datang sendiri. Resepsionis itu kebanyakan bicara. Potongnya cepat, mencoba menutup lubang yang sudah menganga. Kadang mereka salah ingat. Mungkin mereka campur aduk antara tamu satu dan lainnya. Kamu jangan menelan mentah-mentah omongan orang yang bahkan tidak kamu kenal. Aku membuka buku kecil,
dan menunjuk deretan tanggal yang sudah kutulis. Tadi pagi, aku duduk di lobi hotel yang katanya salah ingat itu. Aku minta mereka bacakan kapan saja kamu menginap. Tanggal yang mereka sebut, cocok dengan malam-malam ketika kamu bilang lembur atau dinas luar kota. Mereka tidak salah ingat, Ardi. Mereka hanya membaca apa yang sistem dengan jujur catat. Sementara kamu, suamiku sendiri, memilih bercerita lain. Mulutnya terkatup. Aku tahu ia sedang menghitung dalam hati. Berapa banyak yang ia bisa bantah. Berapa banyak yang harus ia akui. Tapi aku belum selesai. Masih mau bilang ini salah paham. Atau kita langsung lompat ke tahap berikutnya. Di mana kamu jujur? Ia bersandar, menutup wajah dengan kedua tangan sebentar, lalu menghela napas panjang. Nisa, katanya suaranya melemah. Aku khilaf, kata itu lagi. Aku menatapnya lama. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, seolah semua yang terjadi bisa dikecilkan menjadi satu kata yang terdengar suci. Khilaf. Kalau khilaf, kataku pelan, menahan getaran di suara, biasanya sekali, ini berkali-kali. Hotel yang sama, resepsionis yang sama, kamar yang sama. Kamu datang sampai mereka hafal namamu. Khilaf macam apa yang sampai punya pola, Ardi? Ia mengusap wajahnya kasar, lalu menatapku dengan sorot memohon. Aku tidak bilang aku benar. Aku tahu aku salah besar. Tapi percayalah, aku tidak ada niat ninggalin kamu. Perempuan itu cuman pelarian. Aku stres dengan kerjaan, dengan tekanan dari kantor, dari keluarga. Dia ada di situ, dia mengerti. Dan semuanya mengalir begitu saja. Aku tertawa lirih, lebih mirip serpihan suara daripada tawa. Kerjaanmu berat, tekanan hidup besar, lalu solusinya adalah menyewa kamar di hotel dekat rumah dan membawa perempuan lain ke sana. Sementara aku di sini menghemat bumbu dapur, menambal kaos kaki yang bolong, menenangkan hati kalau kamu tidak pulang karena katanya lembur. Nisa, tolong. Ia meraih tanganku di atas meja, tetapi aku menariknya pelan. Aku masih sayang sama kamu. Rumah ini, kamu, masa depan kita, semuanya tetap penting. Yang terjadi di luar itu cuma kebodohan. Aku janji, ini terakhir kali. Aku akan putus kontak dengan dia. Aku akan berhenti menginap di hotel itu. Beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan sedikit saja rupa lelaki yang dulu kupilih. Berapa banyak kesempatan yang sudah kamu ambil tanpa sepengetahuanku? Tanyaku pelan. Setiap kali kamu menekan tombol pesan kamar, setiap kali kamu masuk lobi dan menyebut namamu, itu kesempatan. Kesempatan untuk jujur, kesempatan untuk berhenti. Tapi kamu tidak berhenti. Kamu berhenti hanya karena dompetmu jatuh di sela sofa dan pulangnya salah alamat. Ardi terdiam, terpojok oleh kalimat yang bahkan aku sendiri tidak sangka akan keluar dari mulutku. Selama ini, aku terbiasa menelan kata. Hari ini, untuk pertama kali, kata-kata itu keluar tanpa bisa kutarik kembali. Perempuan itu siapa? Tanyaku kemudian. Aku tidak butuh detail kotor. Aku hanya ingin tahu apa dia satu-satunya. Atau aku sedang duduk di depan orang yang terbiasa memecah hidupnya jadi beberapa bagian. Ia menggembungkan pipi, menghembuskan napas berat. Dia teman lama. Dulu kami pernah dekat sebelum aku menikah. Setelah menikah, aku putus kontak. Tapi entah kenapa, beberapa waktu lalu dia muncul lagi. Kami mulai bicara, saling curhat, dan pelan-pelan aku nyaman. Aku tahu itu salah, tapi aku selalu berpikir, sepanjang aku tetap pulang ke rumah, tidak apa-apa. Jadi selama ini, suaraku kini datar. Kesetiaan menurutmu adalah soal alamat tinggal. Sepanjang kamu pulang ke rumah ini, kamu merasa berhak memecah tubuhmu di tempat lain. Ia menutup mata, seolah kalimatku adalah tamparan yang sulit ditahan. Aku tidak punya pembelaan, Nis. Aku hanya bisa bilang, aku menyesal. Aku bersandar di sandaran kursi, mengatur napas. Menyesal karena apa? Karena sadar telah melukai aku.
Atau karena kebetulan pegawai hotel punya cukup etika untuk mengembalikan dompet sampai ke rumah? Ia tidak menjawab. Tidak perlu. Suasana ruang tamu terasa padat, meski hanya ada kami berdua. Dari kamar, terdengar gerakan pelan, mungkin ibu mertua mondar-mandir, menahan diri untuk tidak keluar, tetapi juga tidak benar menjauh. Rumah kecil ini tidak punya cukup ruang untuk menampung sebanyak ini rahasia. Dengar baik-baik, Ardi, kataku akhirnya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku belum bicara soal cerai. Aku belum bicara soal pergi selamanya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa bersikap seolah ini hanya angin lewat. Rumah yang kamu injak ini bukan halte. Tempat kamu bisa singgah sebentar setelah nyaman di kamar hotel. Aku perempuan, bukan terminal. Ia mengangkat wajah, menatapku cemas. Lalu kamu mau apa? Aku butuh waktu, jawabku. Dan aku butuh ruang yang tidak dipenuhi bayanganmu bersama perempuan itu. Itu berarti, untuk sementara waktu, aku ingin keluar dari rumah ini. Sorot matanya langsung panik. Keluar? Maksudmu pisah rumah? Nisa, jangan begitu. Kita bisa benarkan semuanya dari sini. Kita bisa konseling. Kita bisa saling jujur. Kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu, keluarga besar akan tanya, tetangga akan bertanya, gosip akan menyebar. Kamu siap jadi bahan pembicaraan. Aku menghela napas. Lebih baik jadi bahan pembicaraan karena berusaha menyelamatkan diri, daripada jadi bahan kasihan, karena bertahun-tahun diam di samping suami yang menginap di hotel murah dekat rumah. Kalau aku tetap di sini, setiap kali kamu tidak pulang, bayanganku akan selalu sampai ke lobi itu. Setiap kali kamu mandi malam-malam, aku akan teringat air hangat di kamar mandi hotel yang kamu pakai, sepulang dari kegiatan yang tidak kucatat di kepala. Ia menggeleng, seperti anak kecil yang menolak hukuman. Jadi, hukumanmu untukku adalah kamu pergi? Ini bukan hukuman, kataku tegas. Ini upaya menyelamatkan warasku sendiri. Kalau aku tetap tinggal dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, nanti aku yang akan berubah jadi orang lain. Aku yang akan jadi istri yang sinis, pemarah, penuh curiga. Dan ketika itu terjadi, kamu dan orang-orang akan bilang, Nisa sudah berubah, Nisa tidak lagi lembut. Padahal yang mengubahku adalah kebohongan yang kalian minta aku telan. Ardi menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Dengan masa depan yang sudah kita rencanakan? Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan gambar-gambar kecil melintas. Rencana punya anak, tabungan yang pelan-pelan kami kumpulkan, dapur sempit yang dulu kami cat bersama. Pernikahan kita tidak diputuskan malam ini, ujarku. Tapi dari malam ini, posisi kita jelas berbeda. Kamu bukan lagi laki-laki yang bisa berlindung di balik alasan lembur tanpa bukti. Dan aku bukan lagi perempuan yang menunggu di rumah dengan doa dan naif. Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki diri, kamu harus berani menanggung akibat. Termasuk kemungkinan bahwa aku memilih untuk tidak lagi melanjutkannya. Ia mengangkat kepala, matanya merah. Kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan itu menyesakkan. Sayang itu ada, jawabku pelan. Tapi sayang yang tidak dilindungi kejujuran hanya akan berubah jadi luka. Aku masih sayang sama diriku sendiri, Ardi. Dan selama beberapa bulan ini, kamu memintaku memilih antara mencintaimu atau menjaga diriku. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku memilih memihak diriku sendiri dulu. Dari kamar, pintu berderit pelan. Ibu mertua muncul, berdiri canggung di ambang pintu. Wajahnya kusut, matanya bengkak seolah ia juga tidak banyak tidur. Nisa, katanya lirih, kita bisa bicara baik-baik. Jangan langsung pisah rumah. Kalau kamu keluar, orang akan... Aku tidak keluar karena ingin membuat ibu malu. Potongku lembut, tetapi tegas. Aku keluar karena aku ingin hidup di rumah yang tidak membuatku bertanya. Setiap melihat dompet tergeletak di meja. Apakah dia baru saja kembali dari kerja atau kembali dari hotel? Aku berdiri, merapikan baju.
Aku akan tinggal di rumah orang tuaku dulu. Bukan untuk menjelek-jelekan Ardi, bukan untuk mengadu, tetapi untuk mencari napas. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku ingin tidur tanpa membayangkan kasur di kamar lain. Hanya beberapa tikungan dari sini. Ardi bangkit setengah, seolah ingin menahan, tetapi tidak benar-benar beranjak. "Kapan kamu pergi?" Suaranya nyaris berbisik. "Secepatnya," jawabku. Sebelum kita semua terbiasa lagi dengan kebohongan ini dan menganggapnya normal. Malam ini, kamu pikirkan baik-baik. Bukan hanya cara memintaku bertahan, tetapi juga bagaimana kamu bertanggung jawab pada apa yang sudah kamu hancurkan. Aku melangkah menuju kamar untuk mengemasi beberapa pakaian. Di belakangku, ruang tamu terasa seperti panggung yang baru saja digunakan untuk memutar adegan yang terlalu lama ditunda. Fotoku dan Ardi masih tergantung di dinding, tersenyum lebar dalam bingkai kayu. Untuk pertama kalinya sejak foto itu dipasang, aku melihatnya sebagai dua orang yang tidak lagi berada di tempat yang sama, meski berdiri berdampingan. Beberapa hari berikutnya terasa panjang dan pendek sekaligus. Panjang, karena setiap jam di rumah ini seperti menarik napas lebih berat dari sebelumnya. Pendek, karena begitu aku memutuskan untuk berkemas, waktu berlari tanpa banyak menoleh. Di kamarku, koper kecil terbuka di atas kasur. Aku memasukkan pakaian secukupnya, beberapa jilbab, dan dokumen penting yang selama ini kusimpan di laci. Bukan untuk pindah selamanya, kataku berulang kali pada diriku sendiri. Hanya untuk sementara, sampai kepalaku berhenti berputar setiap kali mendengar kata hotel. Ardi berdiri di ambang pintu, memandangi semua gerakanku dengan wajah yang tidak ia tahu harus diisi ekspresi apa. Antara ingin marah, sedih, dan takut. Pada akhirnya, yang keluar hanya diam. "Kamu benar-benar harus pergi?" Tanyanya pelan. Aku berhenti melipat satu baju, lalu menoleh. "Aku harus pergi kalau ingin masih waras ketika bicara sama kamu nanti. Kalau aku tetap di sini, setiap sudut rumah ini akan mengingatkanku pada kebohonganmu. Dan aku takut suatu hari aku akan membalas dengan kebohongan juga. Aku tidak mau jadi sepertimu." Ia menunduk, menerima kalimat itu seperti seseorang yang tahu ia layak mendapatkannya. "Bolehkah aku mengantar?" Aku menggeleng. "Tidak usah, aku minta sepupuku menjemput. Aku tidak mau perjalanan pertamaku keluar dari rumah ini diisi dengan kata-kata manis yang ujungnya membuatku ragu pada keputusanku sendiri." Ia menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. "Apa kamu akan ceritakan semuanya ke orang tua kamu?" "Aku akan cerita seperlunya," jawabku. "Mereka orang tuaku, bukan hakim di pengadilan. Tapi aku tidak akan bohong. Kalau mereka tanya kenapa aku tiba-tiba pulang membawa koper, aku akan bilang, suamiku beberapa kali menginap di hotel dekat rumah dengan perempuan lain, dan aku butuh jarak untuk berpikir." Ardi memejamkan mata sebentar, seolah membayangkan reaksi yang akan muncul. "Nama aku akan hancur." "Nama itu kamu sendiri yang sobek," kataku pelan. Aku hanya berhenti ikut menambalnya pakai senyum. Ketika sepupuku datang dengan motor, aku memeluk ibu mertua di ruang tamu. Ia tidak banyak bicara. Mungkin sudah habis kata-kata yang bisa dipakai untuk menahan kepergianku. Di matanya ada penyesalan, tetapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Ketakutan lama yang tidak pernah ia urai sendiri. Mungkin ia pernah berada di posisi yang mirip. Bedanya, ia memilih diam. "Kalau kamu butuh sesuatu, kabari ibu," katanya. "Bagaimanapun juga, kamu tetap pernah jadi bagian rumah ini." Aku mengangguk. "Terima kasih, Henbu. Saya tidak pergi untuk memusuhi siapa-siapa. Saya pergi untuk menyelamatkan diri saya dulu, sebelum luka ini berubah jadi dendam yang susah disembuhkan." Di depan pintu, Ardi berdiri. Kami saling pandang beberapa detik. Ada begitu banyak kenangan yang ingin masuk di sela-sela tatapan itu. Hari pertama pindah ke rumah ini, malam-malam ketika kami makan, mie instan berdua di lantai ruang tamu, karena furnitur belum lengkap.
rencana-rencana kecil yang kami tulis di kertas, lalu ditempel di dinding. Tapi semua itu kini berdiri berdampingan dengan gambar lain. Lobi hotel, sofa yang dingin, resepsionis yang meminta maaf kepadaku tanpa pernah mengenalku. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya, kata Ardi, suaranya serak. Entah kamu nanti memilih tinggal bersama aku lagi atau tidak, aku akan berhenti datang ke tempat itu. Aku akan putus semua kontak. Aku tidak janji menjadi suami sempurna. Tapi aku berjanji tidak akan lagi menjadikan kebohongan sebagai kebiasaan. Aku menarik napas dalam, lalu mengangguk sekali. Perbaikan yang tidak dilakukan karena takut ketahuan lagi, tapi karena takut menyakiti lagi. Kalau kamu cuma berhenti karena dompetmu sempat kembali ke rumah yang salah, perubahanmu hanya akan bertahan sampai dompetmu berikutnya jatuh di tempat yang tidak ada istrinya. Aku melangkah keluar, menuruni anak tangga kecil di depan pintu. Sepupuku sudah menunggu, menyalakan motor. Di belakangku, pintu rumah menutup pelan. Suaranya bergema aneh di telingaku, seperti tanda bahwa satu babak telah selesai, meski ceritanya belum berakhir. Di rumah orang tuaku, aku disambut pelukan yang hangat dan tatapan penuh tanya. Ibu tidak langsung bertanya. Ia hanya memintaku duduk, menyodorkan segelas air, dan menungguku siap bercerita. Ayah menatap dari jauh dengan wajah datar yang menyimpan banyak hal. Ketika akhirnya kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tidak menangis sekencang yang kubayangkan. Mungkin karena sebagian besar air mata sudah habis beberapa malam sebelumnya. Aku cerita tentang dompet yang dikembalikan pegawai hotel, tentang resepsionis yang bicara dengan hati-hati, tentang tanggal-tanggal yang tercatat rapi di buku kecilku. Aku tidak menambah bumbu, aku juga tidak mengurangi rasa. Ayah dan ibu tidak akan langsung menyuruh kamu cerai, kata ayah setelah hening cukup lama. Pernikahan itu bukan kursi yang patah satu kakinya, lalu langsung dibuang. Tapi ayah juga tidak akan memaksa kamu bertahan di kursi yang setiap hari membuatmu hampir jatuh. Kamu yang jalani, kamu yang paling tahu seberapa berat. Ibu mengelus punggungku. Kalau kamu mau memberi dia kesempatan, beri dengan mata terbuka, bukan mata tertutup. Kalau kamu memutuskan pergi selamanya, pergi dengan hati yang sudah dipikirkan, bukan karena sedang marah. Yang penting, jangan pernah lagi menjadikan pendapat orang luar lebih penting daripada keselamatan dirimu sendiri. Malam-malam di rumah orang tuaku terasa berbeda. Suara azan dari musala dekat gang lebih jelas. Angin yang masuk lewat jendela membawa aroma masa kecil yang hampir kulupa. Di kamar sempit tempat aku dulu menata mimpi-mimpi remaja, aku duduk dengan buku kecil di pangkuan. Aku membuka halaman-halaman yang berisi tanggal menginap Ardi di hotel. Setelah menatapnya lama, aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci, bersama dokumen penting lainnya. Buku itu bukan lagi sekadar daftar kebohongan. Ia kini menjadi pengingat bahwa aku pernah berani mencari kebenaran, meski rasanya menyakitkan. Bahwa aku tidak lagi hanya duduk di rumah menunggu cerita versi suami, tetapi mendatangi tempat-tempat di mana namanya disebut tanpa menyertakan statusku. Ardi beberapa kali menghubungi, mengabari bahwa ia mulai menjalani konseling pribadi, berbicara dengan ustaz di masjid, mencoba memahami akar dari perilakunya sendiri. Ia mengirim foto-foto bukti bahwa ia memblokir kontak perempuan itu, bahwa ia menghapus riwayat chat. Dulu, mungkin hal itu akan langsung meluluhkanku. Sekarang, aku hanya menjawab secukupnya. Perubahanmu bukan untuk mengembalikan aku, tulisku dalam satu pesan, tapi untuk mengembalikan dirimu sendiri ke jalan yang tidak penuh kebohongan. Kalau di tengah jalan, ternyata aku tidak lagi cocok berjalan di sampingmu. Setidaknya kamu tetap berdiri sebagai orang yang lebih jujur dari kemarin. Waktu berlalu. Tidak dalam hitungan hari, tetapi pekan dan bulan. Beberapa anggota keluarga mulai bertanya. Beberapa tetangga mengira aku hanya menjenguk orang tua untuk waktu lebih lama. Gosip pelan-pelan muncul, seperti biasa.
Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan terlalu banyak. Orang-orang selalu punya cerita versi mereka sendiri. Yang penting, aku tidak lagi bercerita bohong pada diriku sendiri. Pada suatu sore, saat senja turun dan langit berwarna oranye keemasan, aku duduk di teras rumah orang tuaku, memandangi jalan kecil di depan. Di tangan, ada secangkir teh yang sudah mulai dingin. Di dalam kepala, ada bayangan rumah kecilku bersama Ardi, masih berdiri di tempat yang sama, dengan tembok yang kini menampung rasa hampa. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali ke rumah itu sebagai istri yang memberi kesempatan kedua, atau hanya datang sesekali sebagai orang asing yang pernah tinggal di sana. Yang ku tahu, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban yang pasrah. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang pada akhirnya berani berdiri ketika satu kalimat sederhana mengetuk pintu rumah dan menggoyahkan semua yang selama ini kupegang. Bu, saya mau kembalikan dompet yang tertinggal di hotel dekat sini. Kalimat itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah undangan untuk membuka mata. Undangan yang menyakitkan, tetapi juga menyelamatkan. Tidak semua orang diberi kesempatan melihat bukti sejelas itu. Ada yang hidup puluhan tahun dengan firasat yang selalu disalahkan sebagai prasangka. Kalau malam ini kamu sedang mendengarkan ceritaku sambil menatap langit-langit kamar sendiri, mungkin kamu juga pernah merasakan sesuatu yang aneh di antara jadwal lembur dan dinas pasanganmu. Mungkin kamu pernah menangkap wangi asing di kerah baju yang tidak bisa kamu jelaskan. Tidak semua kecurigaan harus berakhir dengan perang, tapi tidak ada salahnya sesekali memeriksa dompet yang tertinggal. Rumah, pada akhirnya, bukan hanya tentang alamat dan nama di kartu keluarga. Rumah adalah tempat di mana dompet, ponsel, dan semua rahasia bisa tergeletak tanpa membuat ada yang merasa perlu mengetuk pintu dari luar untuk mengembalikannya. Dan sampai aku menemukan atau membangun rumah seperti itu, aku memilih untuk tidak lagi menutup mata demi alasan apapun yang dibungkus dengan kata lembur, dinas, atau khilaf.